Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Sekapur Siri Channel. Nah sahabat, jalan-jalan di kota Semarang, jangan lupa untuk mampir di kota Kudus. Kudus merupakan salah satu kota yang terdapat di Jawa Tengah. Banyak orang yang mengatakan jika kota Kudus ini sangat identik dengan kereligiannya. Banyak wisata religi yang ada di kota ini. Namun tidak semua tempat yang ada di Kudus ini adalah wisata religi sahabat, karena banyak wisata alam maupun edukasi lain yang menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut adalah tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi sebagai alternatif ngabuburitmu di bulan Ramadan. Pertama adalah Museum Kretek. Museum Kretek merupakan wisata edukasi mengenai sejarah rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Tempat ini dimanfaatkan menjadi sarana rekreasi, pendidikan, dan penelitian. Memasuki dalam museum, para sahabat akan disuguhkan sejarah mengenai rokok kretek. Tokoh yang berjasa dalam industri rokok kretek di seluruh Indonesia, berbagai peralatan membuat rokok kretek dan klobot, serta media promosi saat itu. Juga terdapat diaroma pembuatan rokok kretek dari cara tradisional hingga modern. Nah, di Museum Kretek ini juga dipamerkan benda bersejarah rokok lokal dan juga sebuah replika rumah tradisional. Tempat ini cukup strategis, jadi sangat mudah untuk didatangi sahabat. Di sini juga melihat cara bikin rokok dengan patung-patung yang dipajang, serta memperlihatkan cara bikin rokoknya. Ada juga rumah adat Kudus, serta tempat bermain untuk anak. Kedua, Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Nah sahabat, Menara Kudus ini merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena keindahan dan kecantikannya. Uniknya, bangunan ini terbuat dari batu bata yang ditumpuk dan beratap kayu yang berbentuk limas. Selain itu, di bagian dinding juga terdapat beberapa piring logam yang langsung didatangkan dari Cina. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata keluarga maupun rombongan. Menurut sejarahnya, berdirinya Masjid Menara Kudus ini tidak terlepas dari peranan Sunan Kudus sebagai penggagas dan pendirinya. Sebagaimana Wali Songo yang lainnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural atau budaya dalam berdakwah. Ia mengadaptasi dan melakukan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Salah satu sikap toleransi yang diajarkan Sunan Kudus yaitu pantang menyembelih sapi dan memakan dagingnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati warga masyarakat yang telah memeluk agama Hindu. Bahkan sampai saat ini, masyarakat Kudus mengganti daging sapi dengan daging kerbau atau ayam. Ketiga, Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga adalah salah satu tempat yang sering kali dikunjungi oleh para pengunjung dari berbagai daerah. Selain ziarah, memang di sekitar makam tersebut sering diadakan acara-acara tertentu yang dianggap menjadi tradisi oleh masyarakat sekitar. Makam Sunan Kalijaga akan sangat ramai pada hari dan pasaran tertentu seperti Jumat Pon, Jumat Pahing, dan Jumat Kliwon. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut pintu cangkum makam akan dibuka. Area makam Sunan Kalijaga terbuka untuk umum selama 24 jam. Selain itu, tidak ada biaya tiket masuk yang dibebankan kepada para pengunjung. Hanya saja ada kotak sumbangan sukarela yang disediakan di beberapa sudut makam.
Adanya beragam tradisi di sekitar makam Sunan Kalijaga memang menjadi daya tarik tersendiri. Secara nyata, tradisi ini bisa mendatangkan banyak pengunjung dari berbagai daerah. Namun, ada hal yang harus diperhatikan mengenai tradisi ini. Ya, tradisi yang dilakukan di makam seringkali disalahartikan menjadi semacam upaya untuk mendapatkan kesuksesan dan keberkahan. Padahal ini adalah niat yang keliru dan akan berujung pada perbuatan yang musyrik, di mana tentu Sunan Kalijaga pun tidak menghendakinya dalam dakwah yang beliau lakukan. Keempat, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini di depannya terdapat alun-alun yang sangat luas. Namun sayangnya kami sampai di sini pada malam hari. Menurut catatan, Masjid Agung Demak banyak didatangi para wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara untuk melihat, mengenang, berziarah, dan sholat di masjid tersebut. Di lokasi yang sama juga terdapat makam Raden Patah, yaitu Raja Demak yang mendirikan kerajaan Demak yang dibantu dengan para wali sebagai penasehatnya. Oh iya sahabat, Masjid Agung Demak ini merupakan salah satu masjid yang paling tua usianya di antara masjid-masjid yang ada di tanah Jawa. Karena Masjid Agung Demak ini didirikan sekitar pada abad ke-15 Masehi dan tepatnya pada tahun 1400 Masehi yang didirikan oleh Raja Demak yang bernama Raden Patah beserta para wali songo. Jadi kalau dihitung usianya, Masjid Agung Demak dari tahun 1401 sampai 2021 ini ya sekitar 620 tahun. Baiklah sahabat, demikianlah dulu video kita kali ini dan saksikan terus channel Sekapur Siri dalam video-video objek wisata lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.